Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama saya, Gama Aditya Rahardi, dalam channel Rahardi JA. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial atau menjelaskan mengenai penggunaan Proteus ISIS atau yang saya gunakan sekarang ini Proteus 8 Profesional, di mana software ini itu merupakan simulator untuk rangkaian. Ya, bisa berfungsi sebagai simulator, juga bisa sebagai untuk mendesain PCB seperti itu. Oke, kita akan langsung mempelajarinya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari program Proteus seperti itu. Nah, bagaimana kita kita membuat sebuah project di sini. Nah, di sini kalian itu bisa langsung membuat project, new project, atau kalian langsung kalau kalau new project nanti ada folder sendiri ya project. Jadi itu lebih lebih rapi untuk penyusunan dokumennya new project, atau bisa juga langsung klik yang biru ini untuk tampilan tampilan seperti ini. Bentar ya. Ini kok agak berat. Nah, bisa langsung seperti ini. Itu tadi yang biru, tapi untuk yang rapi kalian bisa klik yang new project ini ya. No. Nah, kalau klik new project tampilannya akan seperti ini. Jadi kita akan tahu akan menyimpannya di mana. Di awal, settingan awalnya. Misal saya simpan di dokumen. Dokumen saya taruh di new folder. New folder terus coba. Oh, bentar. Nah, ini. Oh, sorry. Dokumen coba. Nah, diklik. Nah, nyimpennya itu ada di user di dokumen coba. Setelah itu di next. Nah, kalian akan membuat seperti apa? Skematik template-nya. Biasanya itu saya menggunakan landscape yang A4 grid seperti ini. Landscape A4 atau bisa juga A3, atau kertasnya yang digunakan potret atau apa, biasanya saya A4. Seperti itu. Next. Nah, ini untuk pembuatan PCB kalian pakai double Eurocard 2 layer atau 4 layer atau berapa. Nah, karena saya hanya menggunakan sebagai simulator, saya jadi tidak akan membuat PCB layoutnya. Sehingga next lagi. Nah, firmware yang digunakan. Nah, kalian menggunakan firmware apa untuk ini, untuk IC atau microcontrollernya, PIC berapa, PIC, ARM atau AVR atau Cortex. Nah, saya tidak memakai firmware projectnya, jadi saya memilih no firmware project karena saya simulasi rangkaian analog. Kalau digital kalian memilih ini IC yang digunakan AVR atau Cortex. Kalau IC yang biasanya Atmega 8535 atau Atmega 32 atau Arduino itu pakai AVR. Nah, khusus Arduino ya, maaf ya. Jadi kalian kalau Arduino kalian download library-nya dulu, library Arduino, setelah itu di-include-kan ke sini. Nanti otomatis Arduino-nya akan masuk. Nah, seperti ini. Selesai, finish. Oke, nah tampilannya A4 itu akan seperti ini. Karena tadi saya tidak memberi nama new project-nya, tetap new project. Jadi judulnya adalah new project dan desain ya. Nah, nyimpannya di pad ini. Seperti itu. Tanggal pembuatan 12 tanggal 1 2020. Oke. Nah, di sini itu ada sebuah monitor kecil atau layar yang merepresentasikan kertas kerjanya kita. Jadi kita misal pengen pindah-pindah, kita klik aja di monitor kecil nih. Setelah itu di zoom out, zoom in, zoom out, zoom in. Oke. Nah,
Di sini banyak sekali toolbar, ada new project, open project, save, terus close project. Di sini homepage. Nah, ini schematic capture sama PCB layout. Kalau mau ingin dikonversi ke PCB, gambar dulu di kertas kerja ini, selanjutnya klik ares ini PCB layout seperti itu. Nah, di sini ada 3D visualizer, gear previewer, terus design explorer, bill of material, dan banyak sekali. Ini ada start, ini ada step start. Nah, jadi startnya tuh start pause seperti itu per step. Nah, di sini ada pause, di sini ada tombol stop. Banyak sekali ya. Ini ada toggle grid untuk tampilannya. Terus redraw display, zoom in zoom out. Wah, banyak sekali ya. Dan di sini ada selection mode, component mode, junction dot mode, terus text script. Ini ada sub circuit mode, terminal mode, device pin, grab mode, terus active pen, active pop up mode. Di sini ada generator mode. Generator mode isinya ini. Terus ini ada probe, dan di sini ada alat ukur, instrumen oscilloscope, logic analyzer, AC, DC voltmeter, dan sebagainya, teks dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana kita memasukkan sebuah komponen? Nah, di sini klik komponen mode, selanjutnya ketik P, package, pick device, P ini. Nah, kita cari di sini, kalian ingin menggunakan apa? Sebuah diode ya, tinggal cari diode. Nah, diode apa? Generic, bridge, atau Schottky, atau rectifier, seperti itu. Karena saya mensimulasikan komponen pasif, saya akan menggunakan resistor. Nah, resistor sini. Nah, resistornya berapa yang dipakai? 0,6 watt, 10 watt, 7 watt, dan sebagainya. Banyak chip. Saya pakai yang 0,6 watt. Pakai yang 1 kilo. Oke, ini 1 kilo. Nah, di sini kita taruh di sini lah. 1 R2. Nah, seperti itu. Dan kita butuh power supply. Power supply-nya kita pakai baterai. Bisa langsung diketik di sini ya, baterai ya. Nah, keluar baterai ini yang voltage source aktif. Sudah masuk di sini, klik 2 kali kalau ingin masukkan lagi. Kalau mau mencari lagi yang lainnya, oke. Kita baterai. Kita coba rangkaiannya. Dan di sini saya kasih saya akan mengukur ampere meternya berapa, arusnya yang di sini. Nah, oh, kok 0. Di sini saya berubah menjadi miliampere, coba. Nah, keluar nilainya 6 miliampere. Jadi seperti ini dalam penggunaannya. Proteus ya, mudah sekali ya. Sekarang kita masuk ke hukum Ohm, hukum Kirchhoff tegangan dengan Kirchhoff arus. Seperti itu ya. Tadi sudah tutorial dalam penggunaan Proteus. Sekarang kita melakukan pembuktian atau terhadap hukum Ohm. Nah, di sini ada resistor 1 kilo ohm. Di sini ada tahanan sumber tegangan 12 volt. Kalau ingin merubah sumber tegangannya tinggal klik aja, 12-nya diganti 10. Seperti itu. Berapa? 10 ya. 10 volt. Misal gitu. Nah, di dalam hukum Ohm kan itu kan berlaku V sama dengan I kalikan dengan R. Oke ya. I dikalikan dengan R, di mana tegangan kita ketahui 10 volt, R-nya kita ketahui 1000 ohm. Nah, berapa arusnya? Seperti itu. Nah, arusnya itu adalah 10 mili ampere. Oke.
Karena I sama dengan V per R. Tegangan dibagi dengan hambatan. Nah, jadi hukum Ohm benar terbukti ya. Nah, seperti itu. Ini dalam mensimulasikan hasil dari rancangan kita. Misal kita sudah merancang, saya ingin rangkaian yang 10 mA. Bagaimana ya? Nah, saya buat sumber tegangannya 10 volt. Bagaimana biar bisa menjadi 10 mA? Nah, saya berarti butuh sebuah tahanan. Tahanannya berapa? 1000 ohm. Sehingga menghasilkan tegangan 10 mA. Seperti itu. Nah, di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah tegangan itu sama dengan 0. Apa benar? Menurut hukum Kirchhoff, tegangan. Nah, seperti ini. Untuk rangkaian seri arusnya sama ya, tapi yang membedakan adalah tegangannya. Oke. Di sini saya kasih nilai 500 saja. 550 lah. Oke. 550. Dan saya tambahkan sebuah voltmeter, yang mana voltmeternya mengukur tegangan di masing-masing resistor. Apakah benar jika 10 volt dikurangi R1 kurangi R2 itu sama dengan 0? Oke, kita coba. Nah, 355 ditambahkan 645 itu sama dengan 10 volt. Jadi 10 kurangi jumlah tegangan R1 plus R2 itu sama dengan 10 volt. Jadi sigma V sama dengan 0. Jadi dalam rangkaian tertutup ini sigma V-nya sama dengan 0. Jadi hukum Kirchhoff tegangan terbukti ya. Oke. Nah, bagaimana mengukur tegangan di masing-masing resistor? Nah, seperti itu. Kita cari dulu arus totalnya dulu berapa. Nah, arus pada rangkaian ini. Kan diketahui nih, sebuah rangkaian sumber tegangannya 10 volt, tahanan R1 550 ohm, R2-nya 1000 ohm. Nah, dijumlahkan aja nih karena seri 1550 ohm rangkaian ekivalennya di sini. R1-nya menjadi 1550 ohm. Nah, 10 volt dibagi R1 plus R2 itu sama dengan 6,45 mA. Oke. Karena I sama dengan V per R. Nah, jadi kita ketahuan 6,45. Bagaimana mengukur tegangan dari R1? Nah, tinggal dikalikan aja. V sama dengan I kali dengan R. Oke. Seperti ini ya. Saya bukakan ini. Kok tools snipping. Sorry. Oke. Karena ini diketahui, maka sorry. Nah, ini kan tadi kan seperti ini rangkaiannya. 550 dan ini 1000 ohm. Nah, ini untuk mencari arus totalnya ini harus dijadikan satu dulu. Jadi 1550 ohm dan ini 10 volt. Karena V sama dengan I kali R, maka untuk nilai tegangan ini sama dengan kita mencari arusnya dulu lah, 10 volt ya. Nah, untuk mencari arus itu sama dengan I V dibagi dengan R. V-nya ketemu 10, R-nya ketemu 1550. Jadi arusnya ketemu 6,5. Kita lihat dari sini aja 6,45. 6,45
miliampere. Oke. Nah, kita sudah mengetahui nih nilainya 6,45 miliampere. Bagaimana menghitung tegangan di masing-masing resistor ini? Nah, ini sama dengan V sama dengan arusnya berapa? 6,45 miliampere dikalikan dengan 1000. Nah, sedangkan yang ini 6,45 miliampere kalikan dengan 550. Nah, miliampere ini harus dijadikan ampere terlebih dahulu. Jadi kan 10 pangkat min 3 ya. Juga 10 pangkat min 3. Jadi dicoret sama ini. Jadi yang untuk yang 1000 harusnya tegangannya 6,45 volt. Sedangkan yang ini tadi berapa tadi nih? 3,55. Untuk yang ini V-nya 3,55. Nah, seperti itu. Hukum Kirchhoff tegangan bilang sigma V dalam rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Kita buktikan sumber tegangannya 10. Kurangi 3,55. Tegangan di sini ya, dikurangi kurangi 6,45. Nah, ini ditambahkan kan 10 volt nih. Maka sigma V sama dengan 0. Jadi Kirchhoff tegangan itu membuktikan bahwa rangkaian ini sigma V-nya dalam rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Nah, oke. Bagaimana yang kalau kita paralel? Sorry, saya open project aja biar tidak menggambar ulang. Nah, ini jika ada 3 resistor dengan 12 volt. Saran, nah, ini arah arusnya mengalir ke kanan semua ya, masuk ke sini untuk arah arusnya. Dan hasil penjumlahan ini R2, R3, dan R4 itu sama dengan 12 volt. Karena 12 volt dikurangi ini. R2, R3, R4 itu sama dengan 0. Oke ya, seperti cara tadi. Arus totalnya ketemu 0,48. Untuk mencari ini dikalikan aja 0,48 kali 10, 4,8. 5.000 kalikan 0,48, 2,4. Dan 10.000, 4,8. Oke ya. Jadi, nah, untuk yang rangkaian paralel, nah, kita untuk mencari arus totalnya, kita harus mengekuivalenkan terlebih dahulu rangkaian ini. Jadi, untuk rangkaian paralel, jika ada, rangkaian paralel seperti ini, R1, R2, R3. Maka untuk R totalnya itu sama 1 per R1 ditambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Di mana nilai R1 tadi berapa? R1 itu 10.000 ya, 10.000 ohm. Tambah R2-nya 5.000 ohm. Tambah R3-nya 10.000 ohm. Maka sama dengan, ya itulah, hitung sendiri ya. Untuk caranya seperti ini. Total. Nah, setelah dapat R total diketahui, nah bagaimana? Karena hukum Kirchhoff arus jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Seperti itu. Nah, I masuknya 4,8 nih. Apakah benar I keluarnya ini sama dengan 4,8? Kita jumlahkan. 2,4 tambah 1,2, 3,6, 3,6 tambah 1,2. Berarti 4,8. Terbukti ya untuk Kirchhoff-nya.
ketemu 4,8 sama dengan arus masuknya 48, arus keluarnya sama dengan 4,8. Ini ya, untuk gambar arah arusnya ngalir ke kanan. Seperti ini. Ini melalui percabangan, node-nya satu node percabangan masuk ke sini. Ini bukan percabangan nih, ini tegangan nih. Nah, karena rangkaian paralel memiliki sifat rangkaian paralel, nilai tegangannya itu nilainya sama. Seperti itu. Nah, ini kan paralel nih. Paralel dengan baterai. Paralel dengan rangkaian R6, R5. Maka nilai tegangan R7 itu nilainya sama dengan 12. Nih, 12. Sedangkan R6 rangkaian tegangannya sama dengan 12 juga. R5 juga sama dengan 12. Seperti itu. Yang membedakan adalah arusnya. Kalau rangkaian seri, yang membedakan adalah tegangannya. Arusnya sama. Perlu diingat ya, kalau seri sama. Karena ibarat air, ini ada aliran air dari pusat. Nah, ini dibagi cabangnya. Nah, cabang ini tergantung dari besarnya pipa. Kalau pipanya kecil, aliran arusnya akan kenceng. Debit airnya mengikuti kencengnya diameter kalikan dengan kecepatan air. Sedangkan untuk yang pipanya gede, alirannya akan kecepatan airnya akan lemah, tapi volumenya lebih tinggi. Nah, seperti itu. Jadi ibarat sebuah pipa air, rangkaian ini kecepatannya beda-beda. Kalau yang ini pakai pipa kecil, maka akan cepat, tapi kalau pipa yang besar akan lambat. Seperti itu. Oke ya, dapat dipahami ya untuk rangkaian paralel. Nah, karena resistor itu memiliki macam-macam ya. Ada yang resistor apa namanya? LDR. Kita coba mensimulasikan yang ini penggunaan dari LDR, lag. Oh, sorry. LDR. Nah, nilai resistansi ini itu berdasarkan pada intensitas cahaya. Nah, saya ini mengimplementasikan ke rangkaian lampu otomatis. Nah, ibarat kita ini ada di siang dan malam. Nah, ini ada sumber tegangan 24 volt, ini ada LDR1, ini adalah pengukur arusnya, dan ini saya menggunakan relay. Di mana relay ini yang berfungsi untuk membuat sebagai saklar otomatisnya. Nah, saklar otomatis berdasarkan pada intensitas cahaya yang ditangkap oleh resistor ini. Nah, jika sekarang kondisinya terang, maka tahanannya itu kecil 0,1. Ini misal 0,1 intensitasnya. Nah, sedangkan kalau tinggi intensitasnya, sorry, saya ngerangkainya kebalik berarti ini. Kondisi siang tinggi, kondisi malam mati. Seperti itu. Sorry, saya kebalik ini untuk intensitas cahayanya seperti itu. Tapi yang penting kalau dia kondisi malam atau ada perubahan dari terang ke gelap, dia akan berubah. Misal ini kondisinya gelap ya. Gelap, dia akan menyala untuk lampunya. Tapi kalau kondisinya terang, nah dia akan mati. Juga lihat perubahan relaynya ini. Nah, seperti ini. Oke ya. Jadi ini bisa kalian menggunakan ini untuk lampu otomatis di rumah. Kalian pakai LDR dan relay. Seperti itu. Mudah sekali bukan implementasi dari sebuah resistor. Ini resistor dengan nilai tahanannya berubah berdasarkan intensitas cahaya. Ada juga resistor yang berubah berdasarkan dari putaran. Kayak potensiometer yang sering digunakan pada amplifier. Seperti itu. Oke ya, pelajaran hari ini mengenai penggunaan Proteus dan hukum-hukum pada elektro, yaitu hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2, arus dan tegangan. Seperti itu. Dan penggunaan dari resistor, implementasinya resistor untuk menggunakan lampu otomatis berdasarkan intensitas cahaya.
Oke, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga kita berjumpa lagi dan kita semua diberi kesehatan sehingga dapat dengan baik menikmati video pembelajaran yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.